Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Besaran adalah suatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dapat diukur itu merupakan besaran. Kemudian satuan adalah suatu patokan yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Sebagai contoh, ketika kita ingin melakukan pengukuran terhadap besaran panjang, maka ada patokan pembandingnya yang disebut dengan satuan, yaitu apakah satuan sentimeter atau satuan meter atau kilometer ataupun yang lainnya. Nah, itu merupakan patokan pembanding dalam pengukuran. Jadi, satuan adalah suatu patokan yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Kemudian, pembacaan hasil pengukuran adalah nilai besaran yang diukur dan satuannya. Maksudnya adalah ketika kita melakukan pengukuran, tentunya akan menghasilkan dua hal. Yang pertama yaitu nilai dan yang kedua adalah satuannya. Contoh lagi, ketika kita melakukan pengukuran panjang, apakah itu panjang lapang umpamanya? Misalkan panjang lapangnya adalah 80 meter. 80 itu adalah nilai dan meter itu adalah satuan. Jadi ketika kita melakukan pengukuran pasti menghasilkan nilai dan satuan. Contoh lain, misalkan kita menimbang massa badan kita. Kita timbang maka menghasilkan yaitu contoh 50 kg. Nah, 50 itu adalah nilai dan kilogram itu adalah satuan. Sehingga setiap kita melakukan pengukuran tentunya pasti menghasilkan nilai dan satuan. Kemudian jenis besaran. Besaran ini secara umum bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu besaran non-fisis dan besaran fisis. Yang pertama besaran non-fisis. Apakah itu? Yaitu besaran yang tidak memiliki alat ukur. Karena besaran ini tidak bisa diukur. Contohnya adalah perasaan atau rindu. Misalkan kita ingin mengetahui kedalaman perasaan kita pada seseorang atau kedalaman rindu kita pada seseorang. Kita tidak bisa mengukurnya karena tidak ada alat ukurnya. Maka bisa dikategorikan sebagai besaran non-fisis. Yang kedua adalah besaran fisis. Nah, besaran fisis kebalikannya yaitu besaran yang dapat diukur karena memiliki alat ukurnya. Nah, di sini besaran fisis dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok di sini adalah besaran yang tunggal, tidak bergantung pada besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah kebalikannya, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Jadi, besaran turunan merupakan hasil penjabaran dari besaran pokok. Penurunan besaran pokok ini minimal terdiri dari dua besaran pokok, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Nah, di sini ada tabel besaran pokok. Jumlah besaran pokok yang sudah ditetapkan itu berjumlah 7, dimulai dari panjang dengan satuan meter, massa satuan kilogram, waktu satuannya second, arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Dengan dimensi masing-masing yaitu menggunakan huruf besar, L untuk panjang, M untuk massa, T untuk waktu, I untuk arus listrik, kemudian C untuk suhu, N untuk jumlah zat,
dan J untuk intensitas cahaya. Kemudian ada besaran pokok tambahan berjumlah 2, yaitu sudut bidang datar dan sudut ruang. Besaran pokok di sini yang membedakan adalah dia tidak memiliki dimensi besaran. Adapun untuk satuannya sudut bidang datar yaitu radian dan untuk sudut ruang yaitu steradian. Kemudian besaran turunan itu jumlahnya banyak. Namun untuk tabel di sini kita masukkan sampel ada beberapa, di antaranya adalah volume, kemudian percepatan, kemudian gaya dan seterusnya. Ya, jumlahnya banyak namun di sini yang ditampilkan di dalam tabel itu hanya sebagian contohnya saja. Dimensi besaran. Dimensi adalah bentuk penulisan besaran menggunakan lambang satuan besaran pokok, dengan kata lain merupakan cara menunjukkan besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya. Jadi, dari dimensi besaran kita bisa mengetahui besaran turunan tersebut itu terbentuk ataupun tersusun dari besaran pokok apa saja. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu terdapat lambang besaran pokok yang diapit oleh kurung siku. Itu dimensi besaran. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, di sini sebelum ke contoh, kita lihat perhitungan dimensi sama seperti perhitungan biasa. Hanya saja kalau ini menggunakan lambang yang diapit kurung siku, kemudian untuk hasilnya nilai perkalian ditulis pangkat positif, sedangkan untuk pembagian ditulis pangkat negatif. Nah, untuk pembagian di sini maksudnya dalam bentuk pecahan atau per. Nah, itu tidak bisa ditulis untuk dimensi besaran, harus tanpa bilangan pecahan ataupun tanpa per, ya. Nah, ini untuk contohnya. Luas satuannya meter kuadrat, tersusun dari panjang kali lebar. Panjang dan lebar itu merupakan sama-sama bentuk dari besaran panjang. Dimensinya adalah L, sehingga dimensi dari luas adalah L pangkat 2. Begitupun dengan volume. Volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dimensi dari panjang, lebar, dan tinggi adalah L dikali L dikali L, sehingga hasilnya adalah L pangkat 3. Nah, ini untuk kecepatan berikutnya. Kecepatan satuannya meter per second. Meter adalah satuan panjang dan second adalah satuan waktu. Meter memiliki dimensi L dan second memiliki dimensi T. Sehingga ditulis di sini meter per second dimensinya adalah L per T. Namun seperti yang tadi udah dijabarkan di awal bahwa penulisan dimensi tidak bisa dalam bentuk pecahan. Adapun hasil akhirnya untuk pembagian pecahan seperti ini harus dinyatakan dalam pangkat negatif. Sehingga L per T bisa dinyatakan dengan L T pangkat min 1. Kemudian kalau pembaginya memiliki pangkat 2, maka penulisannya menjadi pangkat negatif 2. Sebagai contoh percepatan. Percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat atau meter per S pangkat 2. Sehingga penulisan dimensinya adalah L per T pangkat 2. Nah, tidak bisa di dalam penulisan dimensi dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti ini, maka dirubah menjadi L T pangkat min 2. Kalau awalnya misalkan pangkat 3 per T pangkat 3 contoh, maka menjadi L T pangkat min 3. Begitupun seterusnya dan yang lainnya. Nah, ini contoh yang terakhir adalah gaya satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Kilogram satuannya M, meter satuannya L, dan per second kuadrat satuannya T pangkat 2.
Nah, sehingga dirubah menjadi M, L, T pangkat min 2. Per-nya hilang, dirubah pangkatnya menjadi negatif. Nah, itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.